Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Melinda Intan Rahmawati dengan NIM 144, Reva Indah Lupitarini dengan NIM 155, Didi Johantoro dengan NIM 157, dan Dira Kirana dengan NIM 158 akan mempresentasikan materi mengenai sistem pakar. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai definisi sistem pakar. Menurut Samsudin Aris 2004, sistem pakar adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti biasa yang dilakukan para ahli. Dan menurut Profesor Edward Feigenbaum tahun 1982, sistem pakar adalah suatu program komputer cerdas menggunakan knowledge atau pengetahuan dan prosedur inferensi untuk menyelesaikan masalah yang cukup sulit sehingga membutuhkan seseorang yang ahli untuk menyelesaikannya. Tujuan sistem pakar. Tujuan dari sebuah sistem pakar adalah untuk mentransfer kepakaran yang dimiliki seorang pakar ke dalam komputer dan kemudian kepada orang lain atau non-expert. Aktivitas yang dilakukan untuk memindahkan kepakaran adalah yang pertama ada knowledge acquisition atau memindahkan pengetahuan dari pakar atau dari sumber lainnya. Yang kedua ada knowledge representation, yaitu memindahkan pengetahuan ke dalam komputer. Yang ketiga ada knowledge inferencing, dan yang keempat ada knowledge transferring. Elemen manusia pada sistem pakar. Yang pertama, pakar atau expert. Pakar adalah individu yang memiliki pengetahuan khusus, pemahaman, pengalaman, dan metode-metode yang digunakan untuk memecahkan persoalan dalam bidang tertentu. Yang kedua, pembangun pengetahuan atau knowledge engineer. Pembangun pengetahuan adalah individu yang memiliki tugas menerjemahkan dan mempresentasikan pengetahuan yang diperoleh dari pakar, baik berupa pengalaman pakar dalam menyelesaikan masalah maupun sumber terdokumentasi lainnya dalam bentuk yang diterima oleh sistem. Yang ketiga atau poin C, pembangun sistem atau system engineer. Pembangun sistem adalah individu yang bertugas untuk merancang antarmuka pemakai sistem pakar, merancang pengetahuan yang sudah diterjemahkan oleh pembangun pengetahuan ke dalam bentuk yang sesuai dan dapat diterima oleh sistem pakar, dan mengimplementasikan ke dalam mesin inferensi. Yang keempat atau poin D, pemakai atau user. Banyak sistem berbasis komputer mempunyai susunan pemakai tunggal. Berikut merupakan ilustrasi dari komponen sistem pakar. Yang pertama ada manusia atau expert. Di sini manusia memiliki peran sangat penting. Sebagai ahli, manusia mengumpulkan metode, data, dan ilmu pengetahuan yang digabung menjadi satu, menjadi knowledge base atau pengetahuan gabungan, yang kemudian knowledge base ini diproses dalam inference engine, kemudian diolah lagi oleh user interface hingga sampai ke user non-expert. User non-expert sendiri adalah pengguna yang tidak mempunyai pengetahuan atau pengguna yang tidak ahli. Komponen sistem pakar. Jeffrey D. Ullman 1999 membagi komponen atau bagian sistem pakar dalam beberapa bagian. Komponen yang pertama ada user interface atau antarmuka pemakai. User interface digunakan manajer untuk meng-enter instruksi dan informasi ke dalam sistem pakar dan menerima informasi dari sistem pakar. Kemudian, user interface dibagi menjadi dua, yaitu input sistem pakar dan output sistem pakar. Dalam input sistem pakar, user interface dirancang untuk mempermudah dialog dua arah antara sistem dan pemakai, dengan menampilkan teknik tanya jawab dan pengisian formulir. Kemudian muncul bahasa perintah dan menu elektronik dan sistem manajemen database. Dalam output sistem pakar dirancang untuk menyarankan pemecahan. Komponen yang kedua yaitu knowledge base atau basis pengetahuan.
Knowledge base berisi pengetahuan-pengetahuan atau pengetahuan gabungan dalam memahami, merumuskan, dan menyelesaikan masalah. Knowledge base adalah bagian dari sistem pakar yang berisi domain pengetahuan. Komponen yang ketiga, inference engine atau mesin inferensi. Inference engine bertugas untuk menganalisis pengetahuan, memberikan kemampuan penalaran, dan menarik kesimpulan berdasarkan knowledge base. Untuk komponen yang keempat, development engine merupakan komponen yang digunakan untuk mengolah sistem pakar yang terdiri atas bahasa pemrograman. Ya, selanjutnya ada ciri-ciri sistem pakar. Menurut Samsudin Aris, ciri-ciri sistem pakar ya yang pertama ada memiliki fasilitas informasi yang handal, yang kedua ada mudah dimodifikasi, yang ketiga dapat digunakan dalam berbagai jenis komputer, keempat memiliki kemampuan untuk belajar beradaptasi, yang kelima bekerja secara sistematis berdasarkan pengetahuan dan mekanisme tertentu, yang keenam pengambilan keputusan berdasarkan kaidah-kaidah tertentu dan dapat merespons masukan user melalui kotak dialog. Yang ketujuh, dapat menalar data-data yang tidak pasti dan memberikan beberapa alasan pemilihan. Yang kedelapan, ada dikembangkan secara bertahap dan terbatas pada bidang keahlian tertentu saja. Dan yang terakhir, ada outputnya berupa saran atau anjuran. Selanjutnya, sistem pakar dalam bisnis. Beberapa bidang tersebut misalnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penentuan kelayakan seorang nasabah untuk mendapatkan kredit atau pinjaman dari sebuah bank. Yang kedua, penentuan susunan mesin produksi di dalam sebuah pabrik sehingga dapat menghemat lalu lintas barang dan orang. Yang ketiga, penentuan kinerja para staf dan manajer di dalam sebuah perusahaan berdasarkan berbagai kriteria. Yang keempat, penyelenggaraan helpdesk untuk customer service untuk melayani pelanggan yang menyampaikan keluhan tentang produk yang dijual perusahaan. Yang kelima, penyelidikan mengapa iklan yang dipasang oleh perusahaan di televisi tidak mendatangkan penjualan yang diharapkan. Yang keenam, penentuan apakah klaim asuransi seseorang nasabah dapat dikabulkan sebagian atau sepenuhnya atau ditolak seluruhnya. Yang ketujuh, perhitungan pajak yang harus dibayar oleh suatu perusahaan dalam 1 tahun buku. Dan yang terakhir, penentuan kombinasi metode iklan yang efektif untuk memasarkan produk-produk perusahaan. Selain metode iklan, juga perlu ditentukan waktu penayangan iklannya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan sistem pakar. Menurut Syamsuddin Aris, keuntungan dan kelemahan sistem pakar ialah yang pertama ada keuntungannya dahulu ya. 1. Memungkinkan orang awam bisa mengerjakan pekerjaan para ahli. 2. Menyederhanakan pekerjaan dan meningkatkannya efisiensi kerja. Yang ketiga, bisa melakukan proses secara berulang secara otomatis. Yang keempat, menyimpan pengetahuan dan keahlian para pakar. Yang kelima, meningkatkan output dan produktivitas. Yang keenam, meningkatkan kualitas. Yang ketujuh, mampu mengambil dan melestarikan keahlian para pakar. Yang kedelapan, mampu beroperasi dalam lingkungan berbahaya. Yang kesembilan, memiliki kemampuan untuk mengakses pengetahuan. Yang kesepuluh, memiliki reliabilitas. Yang kesebelas, meningkatkan kapabilitas sistem komputer. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan untuk bekerja informasi yang tidak lengkap dan mengandung ketidakpastian. Yang ke-13, sebagai media pelengkap dalam pelatihan. Yang ke-14, meningkatkan kapabilitas dalam penyelesaian masalah. Dan yang terakhir, menghemat waktu dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, kelemahan sistem pakar. 1. Biaya yang diperlukan untuk membuat dan memeliharanya sangat mahal. Kedua, sulit dikembangkan. Hal ini erat kaitannya dengan ketersediaan pakar dalam bidangnya. Sistem pakar hanya dapat menangani pengetahuan yang konsisten. Sistem pakar dirancang dengan aturan-aturan yang hasilnya sudah pasti dan konsisten sesuai dengan alur di diagram pohonnya. Untuk pengetahuan yang cepat berubah-ubah dari waktu ke waktu, maka
knowledge base di sistem pakar harus selalu diubah, yang tentu cukup merepotkan. Ketiga, sistem pakar tidak 100% bernilai benar. Sistem pakar tidak dapat menangani hal yang bersifat judgement, pertimbangan atau intuisi. Sistem pakar memberikan hasil yang pasti, sehingga keputusan akhir pengambilan keputusan jika melibatkan kebijaksanaan dan institusi masih tetap di tangan manajemen. Selanjutnya, manfaat sistem pakar. Manfaat sistem pakar menurut T. Sutojo 2010 diantaranya: yang pertama, meningkatkan produktivitas. Karena sistem pakar dapat bekerja lebih cepat daripada manusia. Yang kedua, membuat seseorang yang awam bekerja seperti layaknya seseorang pakar. Ketiga, meningkatkan kualitas dengan memberi nasihat yang konsisten dengan mengurangi kesalahan. Keempat, mampu menangkap pengetahuan dan kepakaran seseorang. 5. Memudahkan akses pengetahuan seorang pakar. 6. Bisa digunakan sebagai media pelengkap dalam pelatihan. Pengguna pemula yang bekerja dengan sistem pakar akan menjadi lebih berpengalaman karena adanya fasilitas penjelas yang berfungsi sebagai guru. Ketujuh, meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah karena sistem pakar mengambil sumber pengetahuan dari banyak pakar. Selanjutnya, kunci menuju pengembangan sistem pakar yang berhasil. Dengan menggunakan umpan balik dari responden survei, Profesor Gill mengidentifikasi 5 area di mana proyek pengembangan dapat diperbaiki. 1. Koordinasikan pengembangan sistem pakar dengan rencana bisnis strategis dan rencana strategis untuk sumber daya informasi. Kedua, definisikan secara jelas masalah yang akan dipecahkan dan pahami sepenuhnya problem domain. Ketiga, berikan perhatian khusus pada kelayakan legal dan etis dari sistem yang diusulkan. Keempat, pahami sepenuhnya perhatian pemakai tentang proyek pengembangan maupun harapan mereka pada sistem operasional. Kelima, gunakan teknik manajemen yang dirancang untuk menjaga tingkat kelelahan pengembangan berada pada batas yang diterima. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.